Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas ya? Oke, sip. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini ya, saya mau men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judulnya mulai dari rumah. Mulai dari rumah ini, saudaraku, saya mau ngajak kita untuk membuatnya menjadi sebuah gerakan lah secara pribadi ya. Nah, oleh karena itu saya akan jelaskan kepada kita apa yang saya maksud dengan mulai dari rumah ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, statement mulai dari rumah ini ya, saya mulai melayani Tuhan itu dari tahun 90 bulan Maret. Masih ingat saya menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hati saya, walaupun saya dari Kristen, dari lahir sebagai seorang Kristen, tapi saya sungguh-sungguh bertuhan itu bulan Maret tahun 90. Nah, dari 9 tahun 90 itu ya sampai hari ini ya, sampai hari ini paling tidak dari 5 tahun yang lalu lah, saya mulai merenungkan, saya melihat fakta, saya melihat sebuah kenyataan saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa banyak keluarga-keluarga Kristen itu ya, kehidupan Kristen itu tidak terperagakan di rumahnya. Gitu loh. Ya saya memperhatikan tidak terperagakan. Di dalam keluarga-keluarga kekristenan itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, enggak ada pendidikan Kristen. Tidak sungguh-sungguh satu hati untuk membaca Alkitab atau berdoa bersama gitu. Nah itu saya coba perhatikan waktu saya kunjungan, waktu saya konseling dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam sekian 20-25 tahun itu saudaraku, saya mencoba melihat ya kasih semakin tawar, ya hubungan suami istri yang cekcok selalu gitu. Atau mungkin yang hadir di sini ya sedang cekcok sebenarnya juga. Ya hubungan orang tua anak, ya hubungan orang tua anak yang selalu tegang, anak yang merasa orang tuanya keras, orang tua yang merasa anaknya nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Sehingga terciptalah satu kondisi yang tidak memancarkan kehidupan Kristen di keluarga kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, seorang ayah sebagai imam dia tidak mampu membawa keluarganya agar rohani gitu. Ingat, suami itu adalah imam. Kalau imam kepala berarti dia bertanggung jawab atas kehidupan kerohanian dari keluarganya. Jadi satu keluarga, saudaraku, kalau tidak bertumbuh secara rohani, yang pertama-tama diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan adalah suami. Karena kita sebagai suami adalah kepala. Kepala itu kan imam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah itu sebabnya kita sebagai suami harus benar-benar takut akan Tuhan. Ya, harus benar-benar melekat kepada Tuhan, saudaraku ya. Orang tua nggak menjadi teladan dan lain sebagainya. Banyaklah saudara bisa tambahkan sendiri, saudaraku, listnya atau daftar-daftarnya. Dan saudaraku yang mengkagetkan kita juga atau membuat saya makin gelisah adalah bahwa mereka-mereka itu pun adalah orang-orang yang rajin ke gereja. Bahkan tidak sedikit mereka adalah orang-orang yang aktif melayani. Ya, aktif melayani di gereja, di komsel atau di kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Mereka mahir berbicara tentang Tuhan, mahir berkata-kata tentang Tuhan. Ya, kalau istilah akademisnya dia mampu, saudaraku, memaparkan kebenaran-kebenaran doktrinal, mampu dia. Ya, itu istilah teknisnya lah, kebenaran-kebenaran objektif. Mereka mampu menguraikannya dengan baik, saudaraku. Dan orang memuji, tetapi saudaraku, di dalam keluarga tidak terlihat sama sekali. Jadi berdasarkan fakta yang ada itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka mungkin dalam pergumulan itu, Tuhan apakah ini yang kau taruhkan di hatiku gitu. Nah sehingga akhirnya makin kuat di hati saya, saudaraku. Akhirnya saya buatlah satu moto, mulai dari rumah gitu. Maksudnya apa nih mulai dari rumah? Marilah kita melakukan firman Tuhan mulai dari rumah. Itu saudaraku ya. Nah, kalau kita memperhatikan emang ada Pak landasan Alkitabnya. Emang ada Pak landasan teologianya Pak? Tentu ada. Ya. Nah, saudaraku kalau kita misalnya membuka Alkitab kita, ya kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ketiga dan keempat. Saya bacakan kepada kita ya. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah saudaraku, inilah inti kekristenan. Sebenarnya kalau orang bertanya, apa sih inti berita Injil itu? Nah ini,
Ini dia saudaraku, bahwa Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dan ia dikuburkan dan ia dibangkitkan. Kalau kita baca terus, dan ia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Itu saja sebenarnya inti kekristenan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kita kebaktian saat ini. Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia hidup kita ini. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Dosa kita tidak pernah terselesaikan. Masalah dosa, yaitu upahnya maut, akibatnya maut, tidak pernah terselesaikan sampai hari ini. Kalau Kristus tidak mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu inti Kristen, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Ya, tetapi saudaraku, itu memang inti daripada iman Kristen kita. Tetapi tentu itu bukanlah hanya sebatas keyakinan atau kepercayaan. Aku percaya Yesus mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga untukku. Aku percaya. Bukan hanya itu. Harus sampai kepada perbuatan. Harus sampai kepada perbuatan. Jadi bukan hanya percaya kepada inti iman Kristen itu. Tapi kekristenan sejati dia harus sampai kepada perbuatan, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Ya, sebab Yakobus berkata, Yakobus 2 ayat 17 berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi praktisnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, praktisnya kehidupan Kristen itu kita ringkas dengan apa? Tahu, lakukanlah dengan kasih. Tahu, lakukan. Tahu, lakukan. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan, diajak untuk memulai dari rumah, langsung lakukan. Lakukanlah dengan spirit atau semangat kasih Kristus. Itu aja sebenarnya. Jadi inti kehidupan Kristen itu tahu, lakukan, tahu, lakukan. Sudah berapa banyak khotbah kita dengar. Coba langsung ingat, sudah berapa banyak khotbah yang kita lakukan. Saya ulangin ya. Sudah berapa banyak khotbah kita dengar. Misalnya contoh, saudara sudah mendengarkan khotbah 500 kali khotbah misalnya. Coba ingat, berapa yang sudah saudara lakukan. Ini kalau kita hitung-hitung soal quantity, ini hanya untuk menggambarkan saja saudaraku. Bahwa agar kita jangan hanya mendengarkan tapi tidak melakukan. Nah, dalam melakukan itu kita harus melakukannya dengan kasih, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena inti kehidupan Kristen saya katakan tadi, tahu, lakukan dengan kasih, maka marilah kita melakukan firman Tuhan yang kita tahu itu dari rumah kita masing-masing atau dari keluarga kita masing-masing. Biarlah rumah kita menjadi satu tempat, satu wadah yang pertama kita terapkan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Biarlah orang-orang yang dekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, menantu kita, cucu kita, dan orang-orang yang sekitar kita di dalam rumah kita, orang dekat dengan kita, saudaraku, biarlah mereka yang pertama-tama merasakan, menikmati, melihat bahwa kita benar-benar diubah oleh firman yang kita dengar itu. Ya, kita lakukan, saudara. Biarkan mereka pertama menikmatinya. Misalnya dalam satu persekutuan doa, atau saudara membaca Alkitab sendiri, saudara menemukan tentang kasih, saudara diberkati tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Praktekkanlah tentang kasih itu sebagai istri, praktekkan pertama-tama kepada pasanganmu, ya, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, orang yang terdekat dengan kita. Praktekkan langsung. Lalu saudara mungkin belajar tentang kerendahan hati. Ya, saudara dengar khotbah hari Minggu tentang kerendahan hati. Langsung terapkan pertama-tama itu di dalam rumahmu. Biarlah orang dekat kita, orang rumah kita yang pertama-tama menikmati bahwa kita berendah hati, saudara. Iya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan dengan mudah membawa itu keluar. Karena kita tahu bahwa kita harus menjadi berkat, karena kita tahu bahwa kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tapi mulailah dari rumah. Mulailah dari rumah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak, aku merantau, Pak. Bagaimana, Pak? Keluarga aku jauh. Makanya saya membuat tidak keluarga, tapi rumah. Karena siapa yang dekat denganmu, itulah keluargamu sebenarnya. Mungkin kau sekolah, mungkin kau studi di luar negeri. Siapa teman kau di sana, siapa orang terdekatmu, itulah dia yang menjadi keluargamu nun jauh di sana. Ya, nah saudaraku, jadi jangan sampai kita manis di luar, tetapi berbau busuk di dalam rumah kita sendiri. Kita di luar dipuji sebagai orang yang rendah hati, tapi kerendahan hati itu tidak pernah terlihat di dalam keluarga kita. Coba pikirkan, itu hidup Kristen seperti apa, saudaraku?
Di luar dipuji, di luar memberikan senyum, kepedulian, kesabaran, kerendahan hati, yang sifat yang mengalah, dan lain sebagainya. Tapi dalam keluarga sendiri tidak pernah nyata itu. Padahal keluarga kita tahu bahwa kita pelayanan, kita rajin melayani, kita rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi buahnya tidak pernah tampak di rumah kita. Tapi kalau di luar sangat tampak. Itu aneh, saudara. Pasti itu sebuah kemunafikan, saudara. Makanya saya mengajak kita dengan giat. Ayo ini kita buat menjadi sebuah gerakannya, kalau mau. Praktekkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang kita dapat, praktekkan dari rumah kita masing-masing. Ya. Nah, saudaraku, dan yang mengerikan lagi, bahkan kami hamba-hamba Tuhan pun bisa seperti itu. Terhadap jemaat, manis senyum kami. Shalom, shalom Pak. Ya karena ini COVID gini, shalom, shalom Pak. Entah gimana lah gayanya, senyum. Tapi bagaimana sebagai seorang hamba-hamba Tuhan di rumah? Saya sudah mendengarkan seorang pendeta atau para pelayan Tuhan sama istrinya. Aduh, waktu kita lagi makan, kasar cara ngomongnya, saudara. Kasar. Kayak nggak nganggap istri. Aduh, kok bisa begini? Saya juga. Kok bisa ya? Kita terkaget-kaget, saudara. Kok bisa gini ya? Itu di luar loh. Itu di luar kita bisa, apalagi di rumahnya coba. Itu terhadap pasangannya saya lihat. Itu. Coba pikirkan, apa enggak itu tidak mengkagetkan kita, saudaraku. Makanya tidak heran banyak keluarga atau anak-anak nggak mau mendengarkan sang ayah berkhotbah. Heleh, papa nih khotbah doang. Heleh. Saya paling takut itu. Saya paling takut kalau sempat anak saya yang dua itu. Heleh, papanya khotbah doang, matilah aku. Matilah saya, saudara. Nah, ini yang penting. Ini akhir zaman, saudaraku. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Masihkah kita bermain bermain kemunafikan di luar sana, dilihat senyum tapi di rumah nggak jelas? Jangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan. Ya. Jadi saudaraku, bukankah ini sebuah kegilaan? Kegilaan, saudaraku. Di lingkungan gereja kita dipuji-puji sebagai orang yang baik, ramah, rendah hati, mengalah, dan lain sebagainya lah gitu. Tapi di tengah-tengah rumah kita sendiri, orang yang bersama dengan kita sudah pilih dia menjadi pasangan hidup kita, yang bersama kita, mendampingi kita, seumur hidup kita, dikala kita sakit, dia rawat kita, tetapi tidak ada buah itu nyata. Waduh, bukankah itu sebuah kegilaan dalam kekristenan? Ini tragedi, saudaraku, ini tragedi. Ini tragedi, cukuplah. Mulai hari ini kita berubah sama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi intinya, jangan sampai kita disanjung, dicap di luar karena orang baik. Ya, nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya, mengapa Pak kita mesti mulai dari rumah? Kan gitu ya. Kenapa Pak kita mesti mulai dari rumah, dari keluarga kita, dari orang-orang dekat kita? Karena Tuhan pun memulai dari rumah, saudara. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal pertama itu, coba. Kejadian pasal pertama, satu ayat yang tidak asing di telinga kita, ya, dalam versi bahasa Inggrisnya, in the beginning God, pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Ya, perhatikan Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Bunyinya begini, saudaraku. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa di sini? Bahwa Allah lah yang berinisiatif membuat semuanya menjadi ada. Kalau Tuhan tidak berinisiatif membuat semuanya menjadi ada, maka tidak ada. Alam semesta tidak ada, saudara dan saya pun tidak ada. Jadi Allah selalu yang berinisiatif, dia yang proaktif, dia yang menggagas pertama-tama, saudara. Ya, nah saudara-saudaraku, dia juga lah yang menggagas keluarga. Ketika kita membaca Kejadian pasal 1, tadi ayat 1, kalau kita membaca ayatnya yang ke-28, ayat yang ke-28, tapi pertama 26 dulu yuk, 26 dulu saya kisahkan aja ya, karena ini ayat yang sudah biasa, saudara ya. Perhatikan ya, 26, 27, 28, perhatikan. Lalu Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hebat ya, untuk menciptakan manusia, Tuhan itu bermusyawarah. Baiklah kita. Jadi yang mau diciptakan ini spesial. Yang mau diciptakannya ini, saudaraku, unik, berbeda dari ciptaan. Sampai Tuhan itu bermusyawarah, bermufakat. Baiklah kita, let us make a man. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 27 dikatakan, lalu Tuhan menciptakan ya menurut manusia itu menurut gambarnya.
Diciptakannya dia siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi bicara manusia itu laki-laki dan perempuan. Tunggal tapi jamak. Manusia dia tunggal, makanya diciptakannya dia tunggal ayat 27 tapi jamak di dalamnya. Laki-laki dan perempuan. Nah, memang kita segambar dengan Allah. Allah itu pun esa, tapi jamak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal. Kita dicipta segambar dengannya, sama kita pun begitu. Tunggal, tapi jamak. Di mana kejamakannya? Laki-laki dan perempuan. Lalu ayat 28, saudaraku, Allah memberkati mereka. Inilah dia mandatnya. Beranak cuculah. Nah, ini kan bicara soal pernikahan, kan? Beranak cuculah, penuhilah bumi, ya, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasalah. Nah, ketika kita membaca Kejadian pasal 2, Saudara, kalau Kejadian pasal 1 tadi itu langsung seperti sebuah kesimpulan, ya, seret gitu. Lalu di Kejadian pasal 2 itu nanti dicatatkan cara atau proses penciptaannya. Maka pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, Tuhan Allah menciptakan manusia itu dengan membentuknya dari debu tanah. Kemudian, saudaraku, ayat yang ke-18, Tuhan bilang tidak baik Adam sendiri, aku akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Lalu Tuhan Allah memberikan seorang wanita yang kita kenal dengan nama Hawa, lalu Tuhan memberkatinya, itulah pernikahan pertama. Itulah pernikahan pertama. Lalu Tuhan membuat rumah bagi mereka. Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-15, ikutin terus Bapak Ibu yang terkasih ya. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Diciptakannya tadi manusia dalam ya pria dan wanita. Lalu Tuhan membuat rumah bagi mereka. Di mana? Di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu adalah rumah bagi mereka. Tapi mereka disuruh menjadi berkat untuk menaklukkan seluruh bumi, bahkan seluruh ciptaan. Tapi jangan muluk-muluk dulu. Tuhan tidak pernah muluk-muluk, saudaraku. Dimulai dari yang kecil. Jadi firman Tuhan itu selalu konsisten. Dalam perjanjian baru pun kita nanti akan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan engkau perkara yang besar. Tuhan pun mendidik begitu. Tuhan selalu berproses. Jadi Tuhan mengajarkan tidak muluk-muluk. Memang dikatakan targetnya, visinya, taklukkan dunia ini, taklukkan, kuasai, tata, perindahlah dunia ini semuanya. Tetapi anakku, mulai dari rumah. Makanya Tuhan buat Taman Eden, saudaraku. Nah, di Taman Eden aja gagal, gimana mau seluruh dunia? Nah, ini adalah landasan teologisnya, saudaraku. Yang pertama tadi apa? Inti kekristenan itu tahu, lakukan dengan kasih. Kemudian bicara soal dari rumah, mengapa kita mulai dari rumah? Karena Allah pun memulai dari rumah. Dia memulai Adam dan Hawa, keluarga pertama ditaruhnya di satu rumah yang namanya Taman Eden. Perindahlah taman itu, percantiklah taman itu, hei Adam dan Hawa. Lalu nanti bawalah keindahan itu semua ke seluruh dunia. Perindahlah seluruh dunia. Beranak cuculah, nanti didiklah anak-anakmu semua. Sehingga seluruh dunia dipenuhi oleh keturunan-keturunanmu untuk memperindah ciptaanku ini. Dan aku senang melihat kalian semuanya. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Gagal. Gagal mereka. Makanya coba tunjukkan kepada saya, menurut saudara. Bolehlah berbicara, ya 5 detik boleh. Menurut saudara, mana keluarga teladan dalam Alkitab? Coba. Kira-kira keluarga mana yang bisa kita teladanin dalam Alkitab? Coba. Mau buka suara sedikit bolehlah. Apa? Maksudnya buka speakernya. Coba. Mana keluarga yang menjadi teladan bagi kita? Mana coba? Paling siapa? Maria kan? Yusuf dan Maria bukan? Itu pun nggak banyak dikisahkan. Siapa lagi ya? Mungkin Ishak dan Ribka. Yang lain coba. Abraham. Daud yang dikatakan Tuhan berkenan itu. Bagaimana keluarganya? Dia gagal soal wanita. Perang dia nggak pernah kalah. Soal wanita, ciut dia. Kalah dia soal wanita. Kalau perang baca Daud, oh haleluya, perang. Kalau zaman sekarang, dalam nama Yesus, jago dia. Tapi ketika Daud ketemu wanita, ketika lihat Daud melihat Batseba, langsung, keluarga mana, saudara? Makanya banyak gagal, saudara. Banyak kegagalan-kegagalan, kan? Nah, saya melihat itu semua merupakan tragedi yang harus kita perbaiki sebagai anak Tuhan di zaman sekarang, di mana Roh Kudus ada di hati kita. Firman kita punya. Keegoisan kita lah yang membuat kita tidak melakukannya. Aduh, betapa sombongnya kita ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jelas,
Mengapa kita mulai dari rumah? Karena Allah yang mulai keluarga dan dimulai dari rumah, saudaraku. Keluarga itu suci, keluarga itu mulia. Ingat, lihat anak-anak kita itu, anak-anak Bapak Ibu itu adalah aset kerajaan sorga. Mungkin dia tidak secantik orang lain, mungkin dia tidak setampan orang lain, mungkin dia tidak sepintar orang lain. Maaf, mungkin anak kita itu ABK, anak berkebutuhan khusus. Mungkin ada anak kita yang cacat, tapi dia itu gambar dan rupa Allah, tapi dia itu aset kerajaan Allah. Dia yang meneruskan. Kita akan pergi ke orang tua, kita akan mati duluan. Kenapa kita bersungguh tidak menyayangi dia, tidak menunjukkan kasih kepadanya? Itu aset. Anak kita itu aset kerajaan Allah, saudaraku. Kan gitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kan. Iya. Jadi jaga yuk keluarga kita yuk. Siapa yang merusak keluarganya? Dia sedang merusak rancangan Tuhan. Siapa yang berani merusak keluarganya? Dia sedang merusak idenya Tuhan. Gagasannya Tuhan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Di dalam keluarga itulah sejak awal Tuhan menyampaikan mandat itu. Kelolalah bumi ini. Taklukkanlah, berkuasalah. Dalam bahasa Ibrani-nya, radah. Radah itu artinya apa, saudaraku? Seperti seorang raja yang memimpin rakyatnya. Seorang raja memimpin rakyat artinya apa? Yang menginginkan kesejahteraan, kedamaian, kesentosaan rakyatnya. Dengan demikianlah kita dipanggil untuk radah, untuk menata, memperindah dunia sekitar kita. Yang kita mulai dari keluarga kita, perindahlah. Kalau saudaraku di dalam rumah kita ada cinta kasih, sesungguhnya kita sedang menciptakan sorga di dalam rumah kita. Menciptakan sorga kecil. Sampai saya menciptakan lagu untuk itu. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Itu. Coba ketika di dalam keluarga kita saling menyayang, saling mencinta, sesungguhnya itu sedang menciptakan sorga. Dari mana kok bisa gitu Pak? Iya, sorga itu bicara soal suasana. Sorga itu juga bicara soal tempat. Kalau bicara suasana di sorga itu ada saling mengasihi karena Allah itu kasih, saudaraku. Iya. Jadi kiranya keluarga kita menjadi tim yang hebat menegakkan pemerintahan Allah di bumi ini, saudaraku. Kenapa kita mesti dari rumah memulainya, saudaraku? Karena rumah itu menjadi awal seluruh aktivitas kita. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Demikianlah, saudaraku. Ide, gagasan, kreativitas itu mulai dari rumah. Kalau di rumah kita kondusif atmosfernya, ada atmosfer kerajaan sorga di rumah, anak-anak kita pun tenang. Ide-ide itu bisa keluar dari rumah. Yang bekerja, ide itu pun keluar. Sehingga menghasilkan karya-karya. Kalau di rumah ribut terus amburadul, akhirnya anak pun jadi bisa ngedrak lah, bisa pelampiasan. Gimana idenya? Padahal kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi seluruh gagasan itu keluar dari rumah, dari rumah. Karena waktu kita terbatas sekali, jadi saya cepat aja. Kenapa dari rumah, saudaraku? Karena keluarga itu adalah bangunan dasar masyarakat. Kalau keluarga kita rusak, itu pertanda kerusakan pada masyarakat kita. WTC, GBI, WTC, Mangga 2. Kalau keluarga-keluarga tidak sehat, maka gereja ini pun nggak sehat, saudara. Jadi sehatnya sebuah gereja ditentukan bagaimana keluarga-keluarga. Gereja yang saya gembalakan, salah satu di Taman Harapan Baru Bekasi, yang kedua ada di Gading Serpong. Ada 2 saudara penggembalaan kita. Kualitas gereja ini saya bisa lihat dari keluarga-keluarga mereka. Dan ini saya tekankan kepada mereka. Kalau saudara di rumah ya tidak menjadi seorang pelaku-pelaku firman, tidak sehat keluarga, maka sesungguhnya gereja kita ini nggak sehat. Gereja kita berarti masih bobrok. Oleh karena itu mari kita perbaiki keluarga-keluarga kita. Itu saya ajak di tempat saya. Makanya saya ajak juga bagi kita, saudaraku. Karena gereja itu, karena keluarga itu adalah bangunan dasar dari masyarakat kita. Masyarakat gereja kita. Kan gitu. Nah ini harus kita serius, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Yang keempat, mengapa kita mesti mulai dari rumah? Karena keluarga itu adalah tempat yang terbuka. Gak ada yang bisa kita tutupin, saudaraku. Di rumah kita nggak bisa berdrama. Nggak bisa ketahuan. Mau nyimpan mau berapa lama, saudara bisa berdrama. Aslinya kita itu keluar di rumah. Karakter asli keluar di rumah, saudaraku. Rumah kita seperti akuarium. Kelihatan semua aslinya. Maaf kalau saya sebut satu nama nggak apa-apa ya.
Ini pas saya lihat nih di laptop saya kan, sekalian saya lihat wajah saudara nih ya. Misalnya saya lihat Pak Riki Gunawan. Boleh Pak ya, saya sebut Pak Riki Gunawan misalnya ya. Saya pas lihat. Nah, saudaraku, karakter Pak Riki Gunawan ini di rumah itu kelihatan semua. Karakter saya di rumah kelihatan semua. Kalau di luar saya, Pak Riki dan kita semua, kita bisa bisa gitu kita. Di rumah, kalau nggak enak hati kita, lagi kacau nih di luar, kita bisa ketemu teman senyum. Ini di rumah, aduh, ya saudara yang tahu lah bagaimana kan. Jadi keluarga itu tempat terbuka, nggak ada yang bisa kita tutupin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kelima, saudaraku, kenapa kita mesti mulai dari rumah? Rumah itu adalah jalan menuju pertumbuhan rohani yang paling tepat, yang paling basic, Kenapa? Karena keluarga itu tempat yang terbuka. Yang keempat tadi kan, karena keluarga tempat yang terbuka yang nggak bisa ditutupin. Karena itu keluarga menjadi tempat pembentukan karakter yang paling tepat. Di rumah kita mau gampang emosi bisa, mau berbuat apa saja bisa rasanya kan? Ya pada umumnya begitu saudaraku. Nah disitulah dia menahan diri, disitulah menyangkal diri. Dalam rumah itulah penyangkalan diri itu paling terasa saudaraku. Paling terasa. Disitulah kita membutuhkan roh Tuhan itu. Oh Tuhan, tolong saya Tuhan. Iya, ada sih yang kelihatan baik-baik. Aduh, saya ada melayani ya seorang keluarga. Itu istrinya waktu konseling itu sama saya akhirnya nangis. Kenapa? Dia ini sang bapak memang jago banget dramanya. Jago banget dramanya. Dari di rumah dia memang menunjukkan sifatnya baik banget, tapi tetap terbongkar walaupun agak lama. Pak, saya nggak nyangka Pak, suami saya ini pakai malaikat Pak. Dia ngajarin saya buka Alkitab Pak. Dia ngajarin saya berdoa Pak. Tapi kok bisa dia melirik dengan wanita lain? Kenapa bisa dia selingkuh ya Pak? Dia bingung juga. Tuh, bayangin saudaraku. Tapi tetap kelihatan, akan terbuka kok sebenarnya. Ada yang memang pemain ahli, aktor ada aktor, tapi sejago-jago aktormu akan terbuka lah. Udah lebih bagus di rumah apa adanya, lalu ya udah. Bertarunglah, kita matikan si aku kita ini. Kita matikan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga iblis tidak beroleh tempat di dalam rumah kita. Jadi keluarga Kristen seharusnya adalah lingkungan hidup pertama kita yang stabil. Di mana masing-masing anggotanya dapat bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi rumah itu tempat yang paling mantap kita untuk bertumbuh. Gesekannya di situ, keras gesekannya. Kalau di luar kadang-kadang kita mau gesekan, udahlah, udah capek deh, capek ribut deh sama dia deh. Coba di rumah, gitu enggak? Kalau enggak nyerocos terus, ada amin enggak nih? Di luar kadang-kadang kita ngelawan, dia lebih kuat dari kita. Jadi terkesan kayak kita ngalah, padahal karena kita nggak mampu ngelawan dia. Tapi orang bilang, hebat kamu yang mengalah, padahal karena kita kalah kuat. Coba dari kita kuat, gue hajar lo ya, gue cekek lo gitu. Tapi di rumah merasa kita, apalagi kita suami ya, apalagi kita suami. Maunya mau kita yang berkuasa di rumah. Nah semoga saudaraku dengan kebenaran ini kita diingatkan untuk ayo kita mulai dari rumah. Gak usah muluk-muluk lah. Kalau keluarga kita kuat. Lihat. Mungkin ada yang bertanya, Pak, suami saya gak mengenal Tuhan Pak. Gimana Pak? Ya udah sekarang yang kenal, engkau yang duluan mengenal Tuhan sebagai istri, tunjukkan terus perbuatan baikmu di rumah. Tunjukkan terus kesalehanmu di rumah kepada anak-anakmu. Biarkan suamimu melihat itu. Tapi dia selalu menolak, kasar Pak. Bertahanlah. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampainya yang kedua dikatakan bahwa dengan kesalehan seorang istri akan memenangkan suaminya. Di 1 Korintus juga dikatakan dengan kesalehan seorang pria, saudaraku, bahwa dia pun memenangkan istrinya. Saudara percaya firman Tuhan itu? Kalau percaya, lakukan. Kalau saudara percaya bahwa kesalehan kita bisa memenangkan pasangan kita, kalau percaya loh ya firman itu, lakukan. Belum apa-apa udah nyerah, belum apa-apa udah nyerah. Saya banyak lihat pernikahan muda baru 2-3 tahun udah nyerah, bingung saya, apaan sih kalian, saya bilang. Apaan sih kalian, saya bilang gitu langsung. Iya, bayangin saudara komunikasi Tuhan. Jadi kita mau apa lagi nih beribadah nih? Apa coba kita rajin ibadah apa ini? Kalau di rumah kita tidak menunjukkan satu keluarga Kristen yang berbahagia dalam Tuhan, kita mau apa jadinya?
Mau dilihat orang keren, ngangkat tangan. Haleluya. Itu mau kita tunjukin sama orang. Nggak bosan saudara gini-gini terus. Nggak bosan kita berkarunia, nggak bosan. Tapi di rumah ribut dulu. Nggak bosan, saya bingung kalau saudara nggak bosan. Asli saya bingung gitu, saudara. Apa yang mau kita cari lagi? Ya. Jadi saudaraku, itulah yang bisa saya coba bagikan ya, karena saya dapat dari Ibu Ati. Kita selesai jam 10.15, ini sudah jam 10.09, ya, mungkin 5 menit pengumuman dan lain sebagainya. Ya kiranya kebenaran ini bisa memberkati kita ya, menyemangati kita, makin mencintai. Dengan paham seperti ini nanti ya istri, lihat sekarang suami, seperti dari Pak Hendra sama Ibu Ellen nih kan. Nah Ibu Ellen sekarang melihat Pak Hendra udah lain, nah, udah lihat dengan cinta kasih. Halo Pak, udah beda. Pak Hendra juga ngelihat, sudah berbeda. Toh. Berbeda, lihat dengan cinta kasih. Kalau dulu, sekarang udah beda. Lihat anak-anak yang mengesalkan sekarang. Enggak anak, kamu tuh aset kerajaan sorga. Kamu penakal begini nak, bukan semata-mata karena kesalahanmu. Ada juga andil papa, ada benih papa di situ nak. Papa juga brengsek dulu. Mungkin sempat kamu lihat ya nak ya. Sini papa peluk kamu nak. Bukan salahmu semua nak, ada juga salah papa dan mama. Beda cara pandang kita sekarang. Karena kita mau mulai dari rumah. Ya sudah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan kami untuk kembali kepada basic kami. Di mana Tuhan pun memulai dari keluarga kecil dengan memberikan satu tempat mereka, rumah mereka di Taman Eden. Dari situlah Tuhan rancang mereka bertumbuh dan memberikan berkat bagi seluruh dunia. Tapi mereka gagal Tuhan, nenek moyang kami Adam dan Hawa. Dan kami tidak mau gagal lagi Tuhan, kami mau mulai dari rumah kami ya Bapa. Oleh karena itu berikanlah kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk menerapkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kerelaan hati untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Akhirnya hamba-Mu berdoa, Tuhan berkatilah GBI WTC Mangga 2. Kami serahkan Bu Ati dan seluruh tim yang ada. Mereka bersatu hati bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Terus bergandengan tangan menegakkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dalam usaha pekerjaan buah tangan mereka. Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau berikan kelimpahan berkat-Mu juga bagi mereka. Karena itu bagian janji-Mu juga bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you Pastor Judika.